Bentar, bentar. Ayo ulangi Mas. 1, 2, 3. Oke. Pabrik PT Putra Mandiri Indipek yang menimbulkan kerugian bagi petani sekitar. Untuk pendahuluan, Kabupaten Nganjuk atau yang juga dikenal dengan Kota Angin memiliki luas wilayah sekitar 100.022.433 km persegi. Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Yang bisa kita ketahui bahwa memang di Kabupaten Nganjuk ini sendiri sektor dari pekerjaan yang cukup besar itu salah satunya adalah sektor pertanian. Mungkin bisa di-skip. Tingkat apa tadi? Taraf ekonomi tingkat kemiskinan. Kenapa kok bisa dikatakan menengah rata-rata? Kami juga menanyakan kepada narasumber terkait para petani beragam itu. Beliau mengatakan orang-orang atau para petani yang berani menanam beragam itu adalah dengan jumlah uang yang dikembalikan itu masih tinggi uang yang dikembalikan. Nah, kita bisa membuat kerjasama dengan dinas pertanian. Kita minta program atau seperti apa, biasanya kan dinas pertanian itu memiliki program. Nah, tetapi hal tersebut tidak dijalankan kepada petani atau masyarakat yang berada di desa, karena kita tahu pasti mereka mengatakan bahwa kegiatan kita bacakan dulu. Peraturan yang terkait isu pembangunan itu ada 4. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang wilayah pengembangan industri tanda kurung WPI. Undang-undang yang kedua, peraturan nomor 28 tahun 2021 tentang pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawanan industri. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1995 tentang persyaratan lingkungan hidup untuk kegiatan industri. Yang keempat, undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Adapun di sini kebijakannya kami tulis. Yang pertama yaitu analisis stakeholder. Jadi setelah kami ketahui, jadi pabrik ini merupakan pabrik cabang dari pabrik utama yang ada di Sidoarjo. Kalau kita lihat pemilik di PT Putra Mandiri Indipek yang di Sidoarjo ada 3 orang, yaitu Bapak nomor 24 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Yang keempat, ada peraturan Menpak nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. Yang terakhir ada peraturan Menpak. Ya, Mas tolong jelaskan di sini. Waktu saya awal tadi menjelaskan, Mas, saya sudah pernah melakukan hal itu. Bukan berarti di situ saya bilang pernyataan tersebut itu tidak mempan seperti itu. Kan tadi saya sudah juga bilang itu kondisi itu di warung kopi. Bisa dicerna aja. Ya, kalau kita kembali ke materi PKD, hal yang saya utarakan ini tadi adalah materi logical policy. Apa yang saya pelajari? Pertama, saya ingin mengomentari judul. Nah, apa yang diinstruksikan untuk Habibie tadi jangan diambil semuanya sebenarnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, kalau berbicara masalah moral pelayanan publik, minimal kalian ada satu rujukan objektif. Dalam konteks ini informasi berkasih tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi
tapi juga merupakan tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih baik. Kualitas pelayanan publik yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan yang berkualitas dan yang memenuhi harapan masyarakat, tapi juga berkontribusi pada terhadap pengembangan sumber daya alam, terus terhadap penegakan hukum, itu bisa saja mengurangi terhadap nepotisme jabatan itu sendiri. Seperti itu. Oke. Oleh pabrik PT Putra Mandiri Indipek. Yang selanjutnya ada antropososio yang cuaca hujan akan disampaikan oleh sahabat. di sini feminim dan maskulin, yang mana mayoritas masyarakat itu beranggapan bahwa maskulin itu lebih melekat ke laki-laki dan feminim lebih melekat ke perempuan. Kepala dinas pertanian di sana ya. Wisma itu saya pernah berjumpa dengan Wisma. Karena masalah Sukomoro, Joto, Bagor, Gondang, Kilangan, sama ada lagi satu, tapi saya lupa. Kenapa Nganjuk bisa dibilang terbesar Jawa Timur? Karena satu, iklim di Nganjuk itu beda sama iklim yang lainnya. Brebes itu paling Jawa ada berapa sih dibanding, karena saya pagi itu mengantar kemarin dari kedua itu saya mengantar Bambang itu kirim di Banyuwangi. Setiap pagi jam 6 itu saya mengirimkan 5 karung ke Brebes, ke Sulawesi, lewatnya itu di Banyuwangi. Kenapa kok bisa sebesar itu? Dari iklimnya, dari saya Bagor saja itu ada 22 desa. Itu sudah diperkirakan itu berapa sebetulnya. Maka dari itu, apalagi wilangan malah banyak. Di bagian daerahnya itu satu petani, satu desa itu satu petani, bahkan anak-anaknya saja itu kelas 3 SMA itu sudah dipelajari bagaimana menanam brambang. Ini paling sahabat saya juga dipelajari lah. Ini kan salah satu petani lah, katakan itu. Maka dari itu, ya dari situ melihatnya Krisna bisa dikatakan survei paling ya bisa dikatakan di Jawa Timur lah. Karena kita lihat dari keadaan satu kecamatan itu sudah berapa desa, apalagi iklimnya di Nganjuk itu sangat berbeda daripada yang lain saja. Maka dari itu bisa dikatakan paling besar. Lapangan dari kelompok kami. Jadi ini adalah visual dari samping lahan. Karena apa? Dari awal sebelum kita berangkat, kita sudah menganalisis bahwa PT ini adalah PT besar. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada suruhan dari PT yang untuk pengamanan di wilayah ini. Karena ini adalah lahannya konflik. Ini ada pengurukan di area sawah. Kalau dia dari samping tidak ada apa-apa, tapi kalau kita lihat dari depan ada gubuk, ada perkiraan, ada gazebo, ada berupa seperti rumah teduh. Ada beberapa orang, ada sekitar 10 orang. Kalau analisa dari saya, ini adalah preman suruhan dari PT tersebut. Kemudian satunya jadi kami tadi melakukan wawancara. Jadi ini adalah Pak Samin, merupakan kelompok tani dari wilayah, ketua kelompok tani dari wilayah
pertanian yang terdampak di area industri. Kemudian ada selanjutnya, ini adalah wawancara kami dengan warung sekitar, dan ini mengetahui dampak dari industri tersebut, yaitu adanya kebanjiran dalam lahan, kemudian ada penyetopan atau pengurukan di wilayah tersebut. Nanti akan ditanggung oleh dinas ketahanan pangan itu buat diberikan di stand-stand yang diadakan oleh dinas ketahanan pangan. Mungkin yang pertanyaan lainnya sudah dijawab oleh Jenderal. Untuk Sakit, ada yang belum kenal. Oke, berarti istilah petani beragam itu sampai ada ya, di mana nanti ketika mungkin dalam negeri bisa dijadikan untuk ini atau mungkin jual ini. Aspek kaderisasi, kita menawarkan diskusi mengenai penyadaran hak-hak petani yang terdampak. Mengapa diskusi? Ini bisa bentuknya beragam, bisa diskusi warung kopi yang jelas informal, Nah, topik-topik yang akan dibicarakan dalam diskusi tersebut jelas tentang hak-hak atas tanah, hak-hak atas hasil panen, hak-hak atas ganti rugi bagi petani yang terdampak. Model forum diskusinya bisa seminar, bisa door to door, bisa keliling antar rumah gitu. Yang kedua, dalam aspek kelembagaan, kita menawarkan membuat LBH atau lembaga bantuan hukum. Mengapa kami menggambar LBH ini penting? Karena aktor-aktor industri atau aktor-aktor korporat ini telah menyalahgunakan jabatannya, kekuasaan. Ada memperjuangkan Banten, tapi cabangannya yang sudah konkret memperjuangkan adil dan makmur di lingkungannya sudah, di lingkungan kabupaten sudah. Kalah menang itu nomor sekian, kan gitu. Makanya saya tadi sengaja menyampaikan beberapa pertanyaan. KB ternyata delok sinetron yang itu apa jujur. Harus melihat lahan ini produktif atau tidak. Betul. Peraturan itu tertuang di PLP 2B. Peraturan lahan pertanian produktif berkelanjutan. Nah, itu sebagai penguat selain adanya RT/RW. Terus yang kedua, kalian harus tahu public policy makernya sebagai titik goals tarung kalian ketika di gerakan nantinya. Di gerakan muncul satu opsi yaitu CSR. Oke, deal, tarung kalian dengan perusahaan. Oke ya. Tapi keberlanjutan itu, apakah ketika dikasih CSR itu, apakah udah selesai? Seperti yang disinggung tadi, gak ada yang jelas ilegal, gitu kan? Terus apa? Langkah tarung konkretnya, kira-kira gitu kan? Untuk kan berdampak, tidak berdampak keberlanjutan permasalahan ini. Apa dampak konkretnya? Nah itu harusnya itu yang bisa. Karena gini, apa yang ingin masuk HBB tadi ya kan? Untuk pemberdayaan itu untuk petani yang gagal terus. Kalau petani di Gerambang itu gagal setiap bulan ya kan? Nah baru pemberdayaan. Ya, kita selain yang bisa kita memberikan sebuah konsep sehingga petani ini tidak perlu meminjam uang dari bank negara tersebut, maksudnya bank yang besar-besar seperti BRI dan lain sebagainya. Tapi petani memiliki alokasi sendiri, sehingga ini nanti upaya kita atau gerakan kita itu petani itu tidak terlalu terfokus pada pengembalian angsuran. Nah, berarti harus dijatuhkan, bukan saya ada solusi itu. Tapi kemarin itu sudah kita bahas, tapi dibahas. Bukan pembahasan itu yang tidak jadi poin. Jadi kita kan ngambang gitu. Kemarin sudah kita sampaikan di
dan berupa perdagangan dagang, kampung dagang, pelatihan berupa kampung dagang. Yang kedua ada gerakan solusi gerakan melakukan mediasi kepada Kemendagri, memberi sosialisasi kepada masyarakat dari membeli terkait dengan tata ruang pasar dan kebijakan pasar. Yang solusi ketiga ada yang di dalam itu ada berapa ratus peta, tapi yang difungsikan hanya nggak ada, 50 nggak ada. Ini sangat miris. Dan diperhatikan 24 jam yang dulunya tradisional yang sekarang hanya berfungsi saat jam 8 sampai jam 12 siang. Ini sebenarnya sudah menjadi kegiatan kesengsaraan pedagang. Ini ada penulisnya, dan dilihat ada Haji Rahmat Al-Husaini, SD SMP, ada Koko, ada Bumong Novi, ada Bumong Anissa, dan Asep Al-Fahimi, dan Sunan Raja Nabi. Next. Oke. Latar belakang saya mengambil judul ini atau tema ini, yaitu ketika tadi saya wawancara di lokasi itu ternyata banyak masyarakat yang mengeluh atas pembangunan pasar Kertosono itu sendiri. Jadi Nganjuk itu merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur yang bila dibandingkan dengan kota yang di sekitar Nganjuk itu merupakan kota dengan dari segi perekonomian itu merupakan yang rendah. Nah, dengan perekonomian yang rendah memungkinkan orang untuk bertindak kejahatan atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, salah satunya adalah menjadi pekerja seks komersial atau PSK yang terjadi ini tadi kami untuk observasinya ada di 3 PKL 4 PCPMI Nganjuk Satu, dua, tiga. PKL 4 PCPMI Nganjuk sukses.